Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala fi kitabi Syafinatun Najat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku pasal sewiji. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Furudul wudu'i utawi piro-piro parwudune wudu. Iku sitatun nanam. Al awalu utawi kang awal iku aniyatu niat. Asani utawi kakaping done iku ghuslul wajhi ngawasuh rarae. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini ngawasuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini serta sikute karo. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'i ngusap sewiji-wiji minar roksi saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping limane iku ghuslul rijlaini ngawasu siki loro ma'al ka'baini serta wawang karo. As-sadisu utawi kang kaping neneme iku at-tartibu tartib. Pasal ini akan menerangkan tentang masalah wudu di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wudu sangat penting untuk melaksanakan ibadah sholat, sebab kuncinya ibadah sholat ada di dalam bab toharoh. Toharoh banyak macamnya. Sekarang toharoh yang kedua masalah wudu. Wudunya beres, sah, wudunya sah, fardunya ke bawah wudunya, maka wudunya sah. Wudunya sah, maka sholatnya sah. Akan tetapi wudunya tidak beres, fardunya tidak beres, semuanya tidak beres, maka sholatnya juga tidak beres alias tidak sah. Itu kuncinya di dalam wudu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menerangkan sebatas garis besarnya aja. Seperti di dalam Al-Quran Allah Ta'ala di dalam surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhirih. Al-ayah wa wallahu alam bimuradi. Di dalam Al-Qur'an sebatas seperti itu. Faghsilu maka berbasuhlah semuanya. Wujuhakum muka kamu semuanya, sebatas itu. Maka di dalam ilmu fikih harus diterangkan wudu itu seperti apa. Kitab Safina menerangkan fardunya wudu, fardu itu yang wajibnya wudu ada 6. Al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat sangat penting. Niat diucapkan itu hukumnya sunnah, disebutnya niat qauliyah. Ada niat qalbiyah, niat di dalam hati, itu diucapkannya di dalam hati. Sunnah diucapkan dan wajib diucapkan di dalam hati. Niat saya melaksanakan fardu wudu karena Allah, itu wajib di dalam hati.
Asani yang nomor kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka itu banyak keterangannya. Cara membasuh muka tidak sama dengan cara seperti membasuh muka pas bangun tidur, jangan disamakan. Muka, batasnya muka menurut ulama ahli fikih, batasnya muka dari atas yaitu keluarnya rambut di sini ke bawah sampai di atas dagu, itu batasnya muka. Ke pinggir, wakilah ulama ada yang mengatakan di bawah telinga, di belakang telinga, itu batasnya muka. Dan ada lagi menurut pendapat ulama, batasnya muka pas ini ada yang kecil di telinga, di pinggir. Di sini batasnya muka. Jadi ketika kita wudhu membasuh muka itu harus semuanya terbasuhi. Dari mulai atas ambil air terus dibasuhi, terus semuanya dibasuhi. Jangan ada yang ketinggalan. Kalau ada yang tidak terbasuhi, maka wudunya tidak sah. Bagaimana kalau tidak di mukanya ada jenggot seperti ini? Itu menurut ulama, kalau seseorang ketika wudu ada jenggot, itu kalau jenggotnya tebal, sekira-kira warna kulit kita tidak kelihatan, itu maka dibasuhnya sebatas luarnya aja. Kalau di sela-sela seperti ini hukumnya sunnah. Tapi kalau jenggotnya tidak tebal, maka harus dibasuhi semuanya sampai ke kulit-kulitnya, digosok gini, dianyam, dianyam. Itu kalau seseorang mempunyai jenggot, semuanya harus terbasuh kecuali jenggotnya tebal, itu mah sunnah di sela-sela gini. Kalau jenggotnya tebal, jenggot itu sunnahnya Kanjeng Nabi, makanya sunnahnya harus di sela-sela gini. Itu batasnya muka. Jadi dari mulai membasuh muka dari atas sampai ke bawah sampai ke pinggir harus terbasuhi. Itu ketika membasuh muka sambil diniati, niat saya melaksanakan fardhu wudu. Kalau tidak diniati maka wudunya tidak sah. Asalisu, adapun yang nomor ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, serta kedua sikut. Ulama lagi berpendapat membasuh tangan itu ada yang menurut keterangan ada sampai sikut, ada yang di atas sikut. Jadi dimulai ujung tangan sampai sikut, sampai kata sikut, maka semuanya harus dibasuhi. Jangan ada yang terlewati. Cara membasuhinya mau dari atas dibasuhinya sini sampai ke bawah boleh. Cara membasuhinya dari bawah sampai ke atas seperti ini boleh. Yang penting tangan harus dibasuhi. Ar-rabi'u, adapun yang nomor keempat, mashu syai'i, membasuh, mengusap sebagian minar ra'si, dari kepala alias dari rambut. Udah membasuh tangan sudah, tinggal membasuh sebagian kepala yaitu rambut. Walaupun satu helai, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, membasuh rambut satu helai cuma segini boleh. Adapun menurut pendapat ulama-ulama yang lain, cara membasuh rambut dari sebagian kepala
Ini air di tangan dibasuhi terus dari bawah sampai ke atas dan diulangi lagi. Ini menurut sebagian ulama itu sunnahnya, yang afdolnya. Bagaimana kalau tidak ada rambut botak? Maka disamakan dengan ada rambut. Al-khamisu, yang nomor kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, serta kedua mata kaki. Jadi kaki harus dibasuhi sampai di atas mata kaki, dibasuhi semuanya di atas mata kaki. Adapun dari mulai tangan kaki sampai ke atasnya, maka itu sangat bagus kata ulama. Jadi dari tangan ke atas sampai sini boleh, dari kaki, dari sarafnya sampai ke kedua mata kaki sampai ke sebitis boleh itu. Jadi semuanya harus terbasuhi. As-sadisu, adapun yang nomor ke-6 yang terakhir, at-tartibu, yaitu tertib. Tertib itu ada apa? Udwan ala udwin. Yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Dari sini para ulama merumuskan kalau fardunya wudu itu sempurna, syarat rukunnya wudu sempurna, wajibnya wudu sempurna, maka badan kita nanti di akhirat akan bercahaya seperti bulan purnama. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.